warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Masih semangat ya belajarnya siang-siang ini? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Setelah saya pimpin doanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mau semangatnya dulu. Semangat. Alhamdulillah masih pada bersemangat ya hari ini, walaupun udah siap panas tapi tetap semangat untuk sekolahnya. Ibu absen dulu ya. Untuk laki-laki hadir, untuk perempuan jawab hadir. Abisa hadir. Aldena hadir. Akila hadir. Hadir. Safila banyak ya yang masuk hari ini. Safila ada Ahmad, ada Rajo. Keluarkan buku tulis alamatnya ya. Sudah. Coba ibu mau bertanya nih ya. Kapan umat Islam wajib berpuasa dalam 1 tahun? Pada bulan apa? Apa? Ramadan. Kasih tepuk tangannya teman-teman. Anda pernah gak puasa? Satu hari full atau masih setengah hari? Puasanya itu kalau bulan Ramadan berapa lama? Ya, 30 bulan atau 30 bulan. 1 bulan atau 30 hari. Nih, lihat gambar di depan ini orang sedang apa ya? Sedang berbuka puasa ya. Ada yang tahu nggak puasa itu apa sih? Kalau dia puasa, menahan diri, baik itu dari makan, minum, atau apapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dari kapan? Dari ya sampai matahari terbenam. Jadinya 1 hari full ya. Jadi berpuasa itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Terus selama kurang lebih 29 atau 30 hari. Menahannya bukan hanya lapar dan haus saja, tapi menahan apa? Marah, terus menahan lagi. Menahan diri dari segala apapun yang dapat membatalkan puasa. Misalnya kalau puasa tapi marah-marah itu nanti bisa mengurangi pahala kita, karena puasa itu mendekatkan kita kepada Allah. Terus merupakan salah satu rukun apa kalau berpuasa? Rukun Islam apa iman? Islam ya. Berpuasa itu salah satu rukun Islam. Kita wajib menaatinya. Kita wajib merupakan rasa bersyukur kita kepada Allah ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan apa itu pengertian puasa, dapat menyebutkan dan menjelaskan hukum-hukum puasa, dan dapat menyebutkan
dari berpuasa. Puasa itu wajib gak sih untuk orang Islam? Wajib banget, karena itu merupakan salah satu rukun Islam. Jadi wajib untuk orang Islam untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Cara-cara puasa Ramadan itu ada 4. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, berakal. Jadi orang yang berpuasa itu harus mempunyai akal yang sehat. Yang ketiga, mampu. Mampu di sini berarti sudah mampu melaksanakan puasa, sudah kuat bisa melaksanakan puasa. Yang keempat itu balik, usianya sudah cukup untuk melaksanakan puasa. Syarat-syarat sah puasa yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua itu tamyiz. Ada artinya tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Jadi ada beberapa perempuan yang usianya sudah bukan anak kecil lagi atau bukan yang sudah dewasa, harus suci dari darah haid dan nifas. Yang keempat, syarat-syarat sah puasa yang keempat pada waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi ada beberapa waktu yang tidak boleh diperbolehkan puasa ya. Kalau puasa kan dilakukannya di bulan Ramadan. Nah, ada beberapa waktu yang tidak boleh berpuasa. Yang pertama itu pada hari raya Idul Fitri tidak boleh berpuasa, dan Idul Adha juga tidak boleh, dan juga hari Tasyrik itu tidak diperbolehkan berpuasa. Karena kalau hari raya Idul Fitri kita sudah melaksanakan bulan puasa, sudah melaksanakan puasa kurang lebih selama 30 hari. Sudah berpuasa, kita merayakan hari raya Idul Fitri, makanya tidak boleh berpuasa. Idul Adha juga sama, tidak boleh. Selanjutnya, rukun puasa yang pertama membaca niat berpuasa. Yang bisa membaca niat berpuasa. Nawaitu Ramadan adai syahri Ramadana azisanati halulillahi ta'ala. Itu adalah niat berpuasa. Jadi kalau orang Islam mau berpuasa harus membaca niat itu dulu ya. Niatnya dibacanya waktu kapan? Bisa waktu sahur atau malamnya bisa. Jadi niatnya jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lagi berpuasa tapi itu membaca niat dulu. Yang kedua, rukun puasa itu menahan diri. Menahan dirinya dari apa? Dari haus. Terus menahan diri dari segala hal-hal yang batal puasa, dari misalnya marah, yang suka marah-marah itu kalau berpuasa harus ditahan supaya halanya tidak berkurang. Pada bulan Ramadan berpuasa berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Ada yang bulan puasanya suka ngaji di rumah, ada berbuat kebaikan lainnya, misalnya membantu orang tua atau bersedekah. Itu adalah nanti kalau kita akan dilipat gandakan sama Allah, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Hal kecil dulu aja yang kalian lakukan di rumah, membantu orang tua beres-beres rumah, itu akan mendapatkan pahala karena sudah membantu orang tua. Apalagi kalau dilakukannya di bulan Ramadan, tapi dengan hati yang ikhlas ya membantunya. Jangan sambil marah-marah membantu orang tua tapi sambil marah-marah. Misalnya disuruh nyapu terus marah-marah nyapunya, nanti malahan jadi tidak berkah. Kalau bulan puasa itu kita harus memperbanyak sedekah. Ke siapa aja sedekahnya? Misalnya ke orang yang tidak punya, ya ke orang yang tidak punya, tidak mampu, terus ke anak yatim, bisa itu. Udah gitu, kita juga harus memperbanyak membaca Al-Quran, yang mengaji. Nanti kalau misalnya kita memberi kepada orang yang tidak punya, Allah akan memberikan kita pahala yang berlipat ganda juga. Kalau saat pada bulan Ramadan, kalau bukan pada bulan Ramadan juga, tetap Allah akan memberikan kita pahala juga. Tapi kalau di bulan Ramadan pahalanya
pahalanya berlipat ganda, diberikannya banyak sama Allah. Asal niatnya itu ikhlas untuk memberi dan tulus ya. Di bulan Ramadan juga harus memperbanyak zikir. Kalau sesudah sholat ada yang habis sholat langsung aja beres-beres apa baca doa dulu. Kita harus berzikir dulu. Zikir apa aja, ada yang bisa jawab nggak? Zikir sesudah sholat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu sih wala haula wala quwata illa billah. Kalian bisa diulang sampai 33 kali. Itu zikir habis sholat. Jadi kalau habis sholat tidak boleh langsung ngerapin sejadah, langsung ngerapin mukena. Kita harus zikir dulu, baca doa kedua orang tua. Ya, doakan orang tua juga. Berikut juga ada sunah berpuasa. Sunah berpuasa yang pertama itu menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau misalnya sudah waktunya buka puasa, itu sekitar azan maghrib ya, azan maghrib. Jadi kalian langsung segera untuk berbuka puasa. Yang kedua, sunah berpuasa itu melaksanakan sahur. Kalau berpuasa itu harus sahur dulu, ya kan? Tidak pernah sahur. Misalnya masih tidur gitu. Jadi harus sahur dulu, makan dulu ya, supaya nanti bisa kuat ya. Siapkan dulu dengan makanan. Jangan lupa juga membaca niat. Yang ketiga itu mengakhiri sahur. Terdapat keberkahan pada saat makan sahur. Jadi kalau mau berpuasa harus sahur dulu, karena di situ adalah ada keberkahan ya. Yang keempat itu berbuka puasa itu disunahkan untuk memakan buah apa? Kurma. Dan yang terakhir itu kalau mau berbuka puasa baca doa dulu. Siapa yang bisa baca doa berbuka puasa di sini? Dengarin temannya mau baca doa berbuka puasa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berani untuk menemani. Coba baca bareng-bareng ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal syukur. Kalau berbuka puasa juga jangan berlebihan makannya ya. Jangan suka banyak yang sebelum buka puasa jajan macam-macam makanan ya. Suka banyak yang jajan makanan banyak. Ya bisa pas buka puasa tidak memakan. Makanya jajannya itu secukupnya ya. Supaya bisa makan. Selanjutnya ibu akan menanyakan hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang tahu nggak? Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa aja? Pertama apa? Apa yang pertama? Yang pasti kalau puasa itu nggak boleh makan dan minum. Berarti hal yang membatalkan puasa yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Misalnya kamu sengaja membatalkan puasa, makan diam-diam di rumah, itu tidak boleh. Atau enggak? Ya, dengan sengaja itu. Atau enggak kalian habis main lagi puasa, habis main sampai pulang ke rumah diam-diam minum, itu nggak boleh. Puasanya ulama puasanya batal, kalian mendapatkan dosa juga. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya muntah dengan sengaja. Ada yang sengaja muntahin supaya kalian batal puasanya, itu nggak boleh ya. Perbuatan juga baik. Yang ketiga itu murtad namanya. Kalau yang membatalkan puasa itu namanya murtad. Yang ketiga itu murtad itu artinya orang yang keluar dari agama Islam. Itu adalah hal yang membatalkan puasa. Yang keempat, haid dan nifas bagi perempuan harus suci dari jenis untuk perempuan. Yang kelima yaitu gila atau hilang akal, itu akan membatalkan puasa. Makanya orang yang berpuasa itu harus berakal sehat.